Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran malam ini menggantikan Jumat kemarin. Jadwalnya adalah fikih dan kita akan bahas malam ini, dan pelajaran fikih kita adalah yang lalu tentang cara-cara berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah panjang pembahasan dua hadis tentang bagaimana cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah malam ini kita akan coba praktekkan. Namun sebelumnya saya bacakan hadis tentang bagaimana penggunaan airnya. Kalau yang lalu tentang cara berwudunya. Yang pertama adalah mencuci kedua tangan 3 kali. Kemudian berkumur 3 kali. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Kemudian kedua tangan yang kanan dulu 3 kali. Kemudian kepala dan telinga 1 kali. Setelah itu kaki sampai mata kaki 3 kali. Itu cara-cara yang telah kita pelajari dari 2 hadis yang telah lalu. Malam ini saya bacakan dulu tentang penggunaan air di dalam berwudu. Karena di sana ada syaitan yang berusaha untuk merusak wudunya. Minimal terluput dari pahalanya. Ada syaitan yang berusaha untuk merusaknya. Kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam kitab Ighatsatul Lahafan, wa min dzalika, di antara tipu daya syaitan pada orang yang berwudu atau mandi junub adalah al-israfu, boros atau berlebihan. Fi ma'il wudu, di dalam menggunakan air wudu. Wal ghusli, dan di dalam mandi. Wa qad rawa Ahmadu, telah meriwayatkan Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam musnadnya, min hadisi Abdullah ibni Amr. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'ad, melewati sahabat Sa'ad, wa huwa yatawaddau, dalam keadaan beliau sedang berwudu. Sa'ad. Faqala, maka Nabi mengatakan, la tusraf, jangan kalian boros, jangan boros. Faqala, maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au fil ma'i israfun, apakah di dalam air itu, di dalam penggunaan air itu ada boros? Qala na'am, ya. Wa in kunta ala nahrin jarin, sekalipun kamu berada di air, di sungai yang mengalir. Ini juga saya belum paham bagaimana boros di sungai yang mengalir. Sungai besar itu pun bisa terjadi boros. Yang boros itu dilarang oleh agama kita.
Wa fi Jami' Tirmidzi, di dalam kitab Jami' Tirmidzi, min hadis Ubay ibnu Ka'bin, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil wudu'i syaitanan, pada wudu itu ada syaitan, yuqalu lahu al-walhan, yang bernama walhan. Walhan itu nama syaitan yang tugasnya mengganggu orang wudu, baik caranya maupun penggunaan air. Fattaku wiswasal ma, maka jauhi wiswasnya air, waswasnya air. Jadi di dalam penggunaan air pun terjadi waswas. Nah, itu bisa hilang dengan ilmu. Nah, maksudnya ilmu, bagaimana Rasulullah SAW di dalam penggunaan air ketika berwudu. Itu ilmu yang bisa menghilangkan waswas. Wa fil musnad was sunan, di dalam kitab musnad dan sunan, min hadithi Amr bin Shu'aib, an abihi an jadihi, dari bapaknya dan dari kakeknya. Qala, Amr mengatakan, Ja'a Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang orang Arab kampung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu anil wudu, bertanya tentang cara wudu. Fa'arahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan atau memperlihatkan cara wudu, yaitu salasan, 3 kali. Waqala, Nabi mengatakan, hadzal wudu'u, inilah wudu yang benar. 3 kali. Faman zada ala hadza, barang siapa melampaui atau lebih dari ini, lebih dari 3, faqad asa'a, berarti dia telah berbuat jelek, wa ta'adda, melampaui batas, wa dzalama, dan berbuat zalim. Niatnya kan ibadah ya, berwudu. Tapi kalau sekarepe dhewe misalnya, tidak mengikuti bimbingannya, itu bisa dapat kejelekan ini, jelek, melampaui batas, dan zalim. Wa fi kitab Syafi'i, di dalam kitab Asy-Syafi'i, li Abi Bakrin Abdul Aziz, karya Abu Bakar Abdul Aziz, min hadits Ummu Sa'ad, dari hadis Ummu Sa'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u minal wudu'i muddun, cukup di dalam berwudu itu 1 mud. Jadi kata beliau, kata Rasulullah SAW, wudu itu cukup 1 mud. Nah, ini tadi ukurannya. 1 mud itu sekitar 600 mili, 1,5 liter lebih. Wal wuslu sa'un, kalau mandi cukup 1 sa', 4 mud ya. 6 kali 4, 2.400 mili ya. Wasayati kaumun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu kaum nanti, yastakilluna dzalik, hal itu dianggap sedikit, artinya enggak cukup, 1 mud enggak cukup. Kemudian 1 sa' enggak cukup. Ini kalau mandi junub itu 2,5 liter. Itu jerigen itu kan ada 2,5, ada yang 5 liter ya. Nah, faulaika, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu yang boros air, gak cukup 1 mud, gak cukup 1 sa'. Khilafu ahli sunnati, mereka itu menyelisih ahli sunnahku. Jadi menyelisih bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,
walaupun ngaku ahlus sunnah. Malah kebanyakan yang boros itu orang-orang yang ngaku ahlus sunnah ya. Padahal itu bukan sunnah, boros air. Belum wudu, kerannya sudah dilepas pol. Wal akhidu bisunnati, orang yang berpegang kepada sunnahku, bi khatiratil kudusi mutanazzahi ahlil jannah, dia itu merupakan pilihan-pilihan ahli surga, orang yang berpegang kepada sunnah Nabi. Ini kabar gembira, ya dorongan agar kita mengikuti sunnah Nabi. Jangan mengikuti perasaan di dalam beribadah kepada Allah. Wa fi sunanin al-Athram, di dalam sunan al-Athram, min hadis Salim ibni Abil Ja'ad an Jabir ibnu Abdullah, dari sahabat Jabir, qala, beliau mengatakan, yujzi'u minal wudu'il muddu, cukup wudu itu 1 mud. Wa minal ghusli minal jamana, berarti as-sa'u, kalau mandi junub cukup 1 sa'. Ini menguatkan hadis di atas tadi ya. Kalau ini Sahabat Jabir yang mengatakan, kalau tadi Rasulullah SAW. Tapi kan persis sama. Faqala rajulun, maka ada orang yang berkata, ma yakfini, itu enggak cukup untukku. Nah, bahwa dibaca Jabirun, maka Jabir marah. Hatta tarabbada wajhuhu, sampai wajahnya memerah. Ini sifat mulia dari sahabat Jabir, marah ketika sunnah itu dilecehkan ya. Ini kan sama dengan melecehkan sunnah, disampaikan hadis sabda Nabi malah aduh gak cukup itu. Sumakala, kemudian Jabir mengatakan, qad kafa man huwa khairun minka, 1 mud, 1 sa' itu cukup kepada orang yang jauh lebih baik dari dirimu. Wa aktsaru sya'ron, dan lebih tebal rambutnya. Di rambut Rasul SAW bahkan jenggotnya sangat tebal. Itu cukup 1 mud dan cukup 1 sa'. Wa qad rawahul Imamu Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad fi musnadihi marfu'an, di dalam musnadnya marfu ini sampai ke Nabi. Walafdu an Jabir, dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u minal husli as-sa'u, sama, ini dibalik saja, tapi intinya sama, tidak lebih dari 1 sa'. Boleh mandi atau cukup mandi itu, mandi junub itu 1 sa', 2,5 liter. Wa minal wudu'i al-muddu, kemudian kalau wudu cukup 1 mud. Kadang 1 jeding itu gak cukup. Ini orang kena walhan tadi ya. Siapa walhan? Nah, jadi orang was-was seperti itu, dibuat mainan sama walhan. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, itu Aisyah radhiyallahu anha. Annaha, bahwa beliau kanat taghtasilu, beliau mandi, hiya wan Nabi, beliau dan Nabi mandi bareng. Nah, min ina'in wahidin, dalam 1 bejana. Nah, yasi'u salah 1 amdad, yang berisi bejananya tadi 3 mud, berarti 1800 mili, nggak sampai 2 liter, ini 2 orang. Ngapa ini bukan wudu ini? Ngapa? Mandi berdua. Nah,
Au qariban min dzalika, atau kurang lebih, kata beliau. Kurang lebih jadi 3 mud. Nah, kayak gini memang butuh latihan ya. Wa fi sunanin Nasa'i, di dalam sunan An-Nasa'i, an Ubaid ibni Umair atau Amir, anna Aisyah qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad ra'aituni al-tasilu, kata beliau Aisyah, sungguh aku melihat diriku, atau kalau bahasa kita ini, sungguh aku telah melakukan sendiri, atau al-tasilu, aku mandi, ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadza. Aku dan Rasulullah mandi dari ini. Beliau menunjukkan taur. Faida taurun, yaitu taur. Taur itu ya ember kecil. Mau du'u mithli sa'i auduna, yang berisi 1 sok. Taurnya isinya 1 sok. Berarti 2,5 liter tadi. Beliau mandi dan bareng sama Rasulullah pakai taur yang isi 1 sok. Padahal di hadisnya tadi, kalau kita baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu 1 sok itu untuk mandi sendiri ya. Nah ini beliau berdua sama Aisyah cukup. Nasra'u fihi jami'an, kita mandi bareng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mandi bareng, ini bukan tabu, bukan perkara kejelekan suami istri, tapi dan itu bisa memupuk kecintaan suami istri. Fa'ufidu biyadayya ala ra'si biyadai ala ra'si marratin ala salasa marratin. Rasulullah menuangkan air dengan kedua tangannya ke kepalaku. Ketika mau mandi junub itu kan kepalanya disiram 3 kali. Nyiram kepala 3 kali itu nggak harus pakai gayung, nggak harus pakai cibuk. Bisa pakai tangan, diciduk pakai tangannya, kemudian disiramkan di kepalanya. Mana dalilnya ini? Sedang kita baca. Wa ma anqudu li sya'ron, dan aku tidak melepas ikatan rambutku. Jadi tetap disanggul, bahasa kita, disanggul kepalanya. Diikat, masih dalam ikatan, tidak dilepas. Artinya tidak dilepas. Itu kan berarti kemungkinannya tidak seluruh rambutnya bisa terbasahi ke dalam. Wa fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i an Abbad ibnu Tamim an Ummi Umarah bintu Ka'ab anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a. Ini dari Ummu Umarah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, fa'utiya bima'in fi ina'in qadri sulusayil mud. Pernah Rasulullah SAW berwudu di suatu tempat, ina itu bejana, isinya qadri sulusil mud. Sulusil mud itu 1/3 mud. Berarti 600. Oh kok 600? 200 ya. 200 mili itu 1 gelas aqua. Itu cukup untuk wudu. Kita mungkin berkumur toh itu enggak cukup ya. Nah, tapi ini contoh dan hadis ini masih bisa kita baca nih. Bimbingan ini adalah petunjuk yang benar. Sebenarnya kalau kita sudah baca hadis, apalagi hadisnya sahih, sudah puas, paling puas, tidak perlu tola-tole kanan kiri katanya-katanya.
Walaupun katanya Abu Bakar, ya, Umar misalnya. Tidak boleh didahulukan di atas hadis. Nah, waqala Abdurrahman bin Atha, telah berkata Abdurrahman bin Atha, sami'tu Sa'id bin Musayyib yaqul. Ini Imam Tabi'in. Inna li rikwatan, aku punya rikwah. Au qadhan, ini tempat air. Kalau tadi ini nama ya, kalau kita mungkin bilang ember kayak. Kalau inak kan bejana masih umum. Ma yasi'u, isinya tidak lebih ila nisfil mud, tidak lebih dari separuh mud. Berarti 300 mili. Au nahwi atau sekitar itu. Isinya separuh mud, 300 mili ya. Abulu, aku pakai air itu untuk kencing, artinya untuk istinja ya. Cawi bahasa kita. Suma atau wada'u minhu, kemudian pakai wudu. Habis pakai cawi, saya pakai wudu. Wa uhdilu minhu fadla, masih ada sisa. Masih ada sisanya. Nah. Kalau kita lihat ya muslimin yang ngaku-ngaku Ahlussunnah itu, cawinya saja ya sudah berapa liter dihabiskan. Qala Abdurrahman, maka Abdurrahman mengatakan, fadzakartu dzalika li Sulaiman ibni Yasar. Aku sebutkan kisah ini kepada Abu Bakar, kepada Sulaiman bin Yasar. Faqala, maka Sulaiman mengatakan, wa ana yakfini mithlu dzalik. Saya juga cukup yang seperti itu. Nah, ini kebiasaan tabi'in juga sama dengan kebiasaan sahabat ya. Di dalam penggunaan air. Ini separuh mud cukup untuk istinja, cukup untuk wudu, masih tersisa. Qala Abdurrahman fadzakartu dzalika li Abi Ubaidah. Aku sebutkan juga hal itu, aku ceritakan kepada Abi Ubaidah Ibnu Muhammad bin Ammar Ibnu Yasir. Faqala, wa hakadha, demikian, sami'na min ashabi Rasulillah SAW. Itu yang kami dengar, yang kami ketahui dari sahabat Rasulullah SAW. Ini ulama-ulama salaf dari Nabi, sahabat, dan seterusnya kayak gitu di dalam berwudu. Nah, kita yang ngaku salaf, ngaku salafi, ngikuti pendahulu yaitu Rasul dan sahabat, ya harus legowo, harus mukni, tenang dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Jangan mengikuti perasaannya. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Imam An-Nakhai, ini juga Imam Ahlus Sunnah, kanu, para sahabat, asyadu istifa'an lil ma'i minkum. Para sahabat itu orang yang paling sempurna di dalam penggunaan air. Artinya paling cukup di dalam penggunaan air. Wa kanu yarawna anna rubu'ul muddi yujzi minal wudu. Mereka paling sempurna di dalam menggunakan air daripada kalian. Dan mereka itu bisa, atau yarawna itu asal katanya berpendapat atau berkeyakinan. Para sahabat itu berkeyakinan bahwa seperempat mud bisa atau cukup dipakai wudu. Berapa sekarang kalau seperempat? 200 ya. Nggak sampai. Karena 600 dibagi 4. 100. Nah, 100. Berapa tadi? Daya itu cukup untuk berwudu. Nggak sampai
200. Wa hadza mubalaghatun azimatun. Maka para sahabat ini memang mubalaghah azimah. Mubalaghah di puncak tertinggi di dalam beribadah paling sempurna, di dalam penggunaan air paling sempurna. Paling sempurnanya itu ini bisa wudhu seperempat mud. Fa inna rubu'al muddi la yablughu awqiyah wa nisfu bil Dimaski tadi. Bisa mereka wudhu dengan seperempat mud. Nah, nanti ini latihan ya, butuh latihan ya. Supaya kita ini walaupun tidak gembar-gembor kami Ahlus Sunnah, tapi kami mencocoki sunnah. Hakiki gitu, Ahlus Sunnah yang hakiki. Tidak banyak bicara tapi banyak belajar dan mengamalkan. Wa fi sahihaini, di dalam sahihaini Bukhari Muslim, an Anas, dari sahabat Anas, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Wa yaghtasilu bis-sa', dan mandi junub dengan satu sa', ila khamsati amdad, sampai paling tingginya itu 5 mud. Kalau satu sa' tadi kan 4 mud ya, bisa lebih sampai 5 mud. Kalau ini 2,5 berarti 3 liter ya, tambah 600. 2400 ditambah 600, 3000 mililiter atau 3 liter. Nah, artinya Anas menyebutkan tertingginya penggunaan air itu 3 liter. Jadi kalau misalnya kita mandi sudah habis 5 liter kok gak selesai, gak sempurna ini. Masih banyak yang belum tersiram. Ya diteruskan, harus disempurnakan. Gak boleh ada yang lobang-lobang, bolong-bolong. Nah, wa fi sahihi Muslim an Safinah, di dalam Sahih Muslim dari Safinah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiluhu asa'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi itu satu sa' minal janabah. Mandi junub satu sa'. Wa yatawadda'ahu al-mudu, wudu satu mud. Sama ya, dari awal sudah sekian hadis seperti itu. Wa tawadda al-Qasim ibnu Abi Bakar ibnu As-Siddiq biqadri nisfil mud au azidu biqalilin. Ini Al-Qasim bin Muhammad, Qasim putranya Muhammad, Muhammad ini putranya Abu Bakar. Jadi Qasim ini cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wudu cukup separuh mud atau lebih dikit, separuh mud atau lebih dikit, berarti 300 mili. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, ini sudah. Wa qala Muhammad ibnu Ajlan, berkata Muhammad bin Ajlan, al-fiqhu, orang ngerti agama, al-fiqhu fi dinillah, orang mengerti agama Allah, isbaghul wudu, mereka paling sempurna di dalam berwudu, wudunya paling sempurna, atau bisa melaksanakan wudu dengan sempurna. Wakillatu ihrakul ma, dan mereka paling sedikit menumpahkan air. Itu tanda orang mengerti agama itu wudunya paling sempurna, paling sedikit menumpahkan air. Artinya airnya tumpah tidak melalui anggota wudu. Nah, kalau
yang jatuh dari anggota wudhu itu bukan termasuk tumpah, ya, tapi memang dipakai untuk berwudhu. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, kana yuqalu. Imam Ahmad dikatakan pada beliau, min qillati fiqhir rajuli, tanda sedikitnya orang mengerti agama atau tanda kebodohan seseorang dalam masalah agama, wala'uhu bilma, banyak menumpang air. Jadi kalau kita dapati nanti orang boros air di jeding, itu tanda bodoh, tanda bodohan, tanda sedikitnya ilmu agamanya. Kata Imam Ahmad, caranya apa? Tanda orang bodoh agama itu boros air. Kan sering kita dapati masuk kamar mandi orang itu, wah jebur-jebur. Ya, dari tetangganya pun dengar itu buang-buang air. Wah, itu tandanya siapa? Orang bodoh agama. Qala Maimun, berkata Al-Imam Al-Maimuni, kuntu atawadda'u bima'in kasirin. Aku pernah wudu dengan air banyak. Faqala li Ahmadu, maka berkata kepadaku Ahmad, maksudnya ini Imam Ahmad. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, atawadda'a atardo antakuna kadzalik kaza. Ataraktu, loh kamu kalau wudu seperti itu. Maka ditinggalkannya oleh Maimun. Nah. Qala Abdullah bin Ahmad, berkata Abdullah bin Ahmad, ini Abdullah putra Imam Ahmad. Beliau ahli hadis, meriwayatkan dari bapaknya. Qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, ini la aksarul wudu. Saya ini banyak wudu, sering wudu. Saya sering wudu. Dikit wudu walaupun tidak batal. Kalau Bilal itu memang orangnya selalu menjaga kesucian dirinya, ya. Ketika Rasul pernah mendengar terompah Bilal di surga, sampai bikin sahabat yang lain iri. Tanya, apa amalanmu Bilal? Gak ada, saya cuma itu jaga kesucian diriku. Artinya ketika saya ngentut, batal wudu lagi. Panahani an dzalika, maka bapakku melarang sering wudu. Waqala, dan Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, yuqalu inna lil wudu'i syaitan, karena pada wudu itu ada setannya. Yuqalu lahu al-walhan, yang bernama walhan. Qala li dzalika ghairu marrah, bapakku mengatakan itu tidak hanya sekali. Yanhani an kathrati sabbil ma, melarang aku banyak numpahkan air. Wa qala li, dan berkata kepadaku, aklil min hadzal ma ya bunai, sedikitkanlah kamu ini numpahkan air. Apa? Ya, menuangkan air. Wa qala Ishaq ibnu Mansur, qultu li Ahmad, aku, kata Mansur, aku berkata kepada Ahmad, maksudnya Imam Ahmad ini, nazidu ala salasin fil wudu. Aku pernah wudu itu lebih dari 3 kali. Mungkin mengusap wajah lebih dari 3 kali. Faqala, Imam Ahmad mengatakan, la wallah illa rajulun mubtala. Itu orang yang gak waras. Yang lebih dari 3 kali itu orang yang gak waras. Orang lagi sakit, itu sakit jiwa, namanya was-was. Was-was itu kan di jiwanya itu. Waduh, kurang sreg. Waduh, kurang sreg. Waduh, belum sah. Nggak diulang-ulang. Nah,
Jadi itu yang boleh hanya orang sakit ya. Dan itu penyakit. Makanya Imam Ahmad mengatakan jangan atau tidak boleh. Wa qala Aswad bin Salim ar-rajulus salih Syekhul Islam Syekhul Imam Ahmad. Udah ini kita lewati yang bawahnya. Waqad rawa Abu Dawud telah meriwayatkan Abu Dawud fi sunanihi di dalam sunannya min hadithi Abdullah ibnu Mughaffal dari hadis Abdullah bin Mughaffal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengar Rasulullah bersabda sayakunu fi hadhil ummah akan terjadi di umatku ini kaum ya'tuna fit tahuri wa du'a mereka berlebihan di dalam wudu atau di dalam taharah di dalam wudu mandi berlebihan baik hitungannya tadi lebih dari 3 kali ataupun penggunaan airnya. Kalau kita sekarang banyak menyaksikan ini sudah diprediksi sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Dan doa berlebihan dalam doa ini doanya buahnya panjang-panjang dan pakai pengeras suara itu termasuk berlebihan. Karena Allah mengajarkan kalau berdoa itu tadarruan wa khufyah, merendah dan khufyah. Khufyah itu samar, bahasa kita sembunyi. Tidak, karena itu semakin samar, semakin di dalam berdoa itu samar menunjukkan atau sebagai bukti keikhlasan. Karena keikhlasan itu sembunyi atau samar, tidak teriak-teriak. Faida koranta hadal hadis sabda Nabi tadi bisa disandingkan dengan ayat surat Al-A'raf ini ya, ayat 55. Allah berfirman, Innallaha la hibbul mu'tadin. Allah itu tidak mencintai orang yang berlebihan. Nah, jadi berarti kata Rasul, banyak di umatku ini orang yang tidak dicintai Allah. Padahal dia wudu ya. Bagaimana lagi yang enggak berwudu? Ini berwudu tapi tidak dicintai Allah karena wudunya berlebihan. Orang sholat pun banyak yang diancam oleh Allah. Wailun lil musallin ya. Dia sholat tapi dalam ancaman. Kenapa? Karena sholatnya enggak benar. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Nah, insyaallah sampai sini dalil-dalil yang insyaallah cukup lah. Tidak perlu banyak-banyak bagi ahlus sunnah itu. Asalkan sahih dari Nabi sudah yakin kita gigit dengan geraham kita. Karena kita yakin itu petunjuk yang benar. Tali yang kokoh dan kuat yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Nah, insyaallah yang kita bahas ini langsung saya contohkan nanti bisa ditirukannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.